Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 26. Jadi aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Pada masa sekarang bukan lagi sesuatu yang sulit untuk menemukan ketidakadilan yang merajalela. Bahkan situasinya tidak lagi muncul dalam keremangan, melainkan terjadi pada saat terang benderang. Artinya sudah banyak orang yang melakukan ketidakadilan di hadapan orang lain yang justru memilih diam terhadapnya. Alhasil ketidakadilan pun semakin merajalela, muncul di beragam bidang kehidupan, dan telah menjadi penyakit yang menggerogoti moralitas manusia. Mungkin saja ada orang yang mengeluhkan hal tersebut dan menyalahkan manusia-manusia jahat. Padahal aspek lain yang juga tak kalah berperan besar adalah diamnya suara-suara dari orang-orang yang masih sanggup menilai baik tidak baiknya, adil tidak adilnya sebuah peristiwa. Kebungkaman kebaikan itulah yang turut memberi andil terhadap suburnya ketidakadilan. Paulus juga mengingatkan jemaat bahwa kejahatan selalu mencari celah dan muncul di tengah pengetahuan kita terhadap kebaikan. Dengan kata lain, kejahatan terus berupaya menggerogoti komitmen seseorang untuk mengabdikan nilai kebaikan melalui daya tariknya untuk menikmati kejahatan. Pada hari kemarin kita sudah merenungkan pesan firman Tuhan mengenai pentingnya menindaklanjuti pengetahuan tentang nilai-nilai firman Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup keseharian. Hal tersebut sangat relevan dengan pesan yang juga muncul pada hari ini, yakni membiarkan nilai-nilai firman Tuhan berdiam sebatas konsep hanya akan menciptakan celah bagi hadirnya wujud kejahatan. Itulah mengapa setiap umat Tuhan memiliki tanggung jawab iman yang besar sebagai manusia-manusia yang mendapatkan akses terhadap pesan-pesan firman Tuhan. Kita tidak semestinya membiarkan pesan-pesan tersebut membatu dalam pendengaran dan hanyut dalam kenangan. Alhasil semua potensi dari pesan firman tersebut tidak kita upayakan dalam keseharian hingga menjadi celah bagi munculnya beragam tindakan kejahatan, entah yang kita lakukan maupun orang lain hadirkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah mengingatkan kami bahwa membiarkan pesan-pesan firman-Mu, nilai-nilai kekudusan, justru menjadi langkah untuk membuka pintu hadirnya beragam potensi kejahatan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk menjadi umat yang selalu berkomitmen dan siap sedia melakukan firman-Mu sebagai kenyataan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.